Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di pertemuan bulan yang lalu, yaitu berkaitan dengan adab-adab hadir ke masjid. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir kita telah menyampaikan salah satu ataupun di antara adab-adab yang telah kita sebutkan, yaitu ayyakuna thayyibatur rih. Salah satu adab hadir ke masjid itu memakai wangi-wangian ataupun menghilangkan seluruh bau yang dapat mengganggu saudara kita di dalam solat. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai wangi-wangian, adapun bagi perempuan itu diharamkan bagi para wanita keluar dari rumah mereka dengan memakai wangi-wangian. Ini pengharaman yang sangat berat di dalam syariat. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang para wanita yang dia memakai wangi-wangian lalu lewat di depan laki-laki dan para laki-laki mencium baunya. Rasulullah SAW mengatakan fa innaha minazaniyah, maka dia adalah di antara para wanita pezina. Ini sangat keras ancaman dari Rasulullah SAW. Adapun bagi laki-laki ini disunnahkan. Disunnahkan memakai wangi-wangian ataupun menghilangkan bau yang ada pada badan ataupun pakaian sehingga tidak mengganggu anak Adam ataupun saudaranya di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian selanjutnya para ulama kita menyebutkan at-tabkir wal musara'ah ila shalah, itu bersegera dalam melaksanakan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya. Makna bersegera itu bukan cepat. Tapi musara'ah itu muhafadzah ala waktu salah. Makna musara'ah bersegera yaitu menjaga waktu salat. Disebutkan oleh Ibni Abi Hatim, beliau mengatakan mundu aslamtu, yaitu semenjak aku Islam, aku tidak pernah terlambat hadir untuk melaksanakan salat. Sa'id ibn al-Musayyib beliau mengatakan, setiap azan dikumandang aku telah dalam keadaan berwudu. Itu makna musara'ah, yaitu bersegera. Adapun mempercepat langkah ini dilarang. Bersegeranya jaga waktu salat. Itu bit azan maghrib poh padum dan yo segala azan kasiap. Adapun mempercepat langkah ini dilarang, tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang cara keluar ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tumul iqamah, itu apabila kalian telah mendengar iqamah. Tian ka gedang sembayang, mereka kata dengar iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u. Hendaklah kalian keluar melaksanakan salat ala sakinati wal waqar, itu dengan penuh ketenangan.
fala tusri'u, dan janganlah kalian buru-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ya imam melakukannya maka ikuti. Ya, wa ma fatakum fa'atimu, adapun apa yang luput dari kalian hendaklah kalian sempurnakan. Ya. Tanya tatamang ya dengan penuh ketenangan, kita berangkat dari rumah ke iqamah, terus kena imam sedang sujud, maka kita langsung berdiri bertakbiratul ihram, kemudian sujud bersama imam. Hana gepreh imam bangkit untuk rakaat kedua, tidak. Karena Rasulullah mengatakan fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati imam kalian lakukan maka kalian lakukan. Lagi imam merempak, imam sedang duduk di antara dua sujud, kita bertakbir takbiratul ihram, kemudian turun duduk antara dua sujud bersama imam. Ya, bagaimana yang kita dapati imam maka kita lakukan. Dalam riwayat lain, idza suwiba ila shalah, apabila kalian telah mendengar iqamah. Rasulullah SAW memerintahkan juga datang dalam keadaan sakinah, kemudian lakukan apa yang kalian dapati imam melakukan, yang tersisa fama fatakum, adapun yang telah luput dari kalian faqdulahu, maka hendaklah kalian mengqadha'nya. Maka ada dua pendapat para ulama ya, ketika seseorang yang mengikuti imam kemudian dia masuk, imam sudah selesai rakaat 1, maka imam berdiri untuk rakaat kedua. Kita yang masbuk, apakah dihitung rakaat 1 ataupun rakaat kedua? Sini para ulama kita berikhtilaf pendapat. Ya, sebagian mengatakan ya kita dihitung rakaat pertama, maka rakaat kedua imam kita rakaat pertama, rakaat ketiga imam maghrib tadi kita rakaat kedua. Ya, kemudian imam salam, kita bangkit untuk rakaat ketiga. Rakaat ketiga itu tidak membaca surah setelah membaca surat Al-Fatihah. Hanali bertanya tak bedah untuk rakaat ketiga, ya, maka Hanali tersambung surah setelah Al-Fatihah. Sebagian yang lainnya berpegang dengan hadis faqdu, qadha yang tersisa. Maka ketika kita masuk rakaat kedua, ya, imam rakaat kedua, kita dihitung rakaat kedua. Kemudian imam rakaat ketiga, kita dihitung rakaat ketiga. Kemudian imam salam, kita bangkit untuk rakaat pertama. Maka setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat kembali. Ya, karena ada yang dihitung rakaat pertama. Ya. Sini khilaf para ulama. Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat dengan hadis fa'atimu. Ya, rakaat kedua itu rakaat ke-1 bagi orang masbuk, ya, rakaat ketiga, rakaat kedua bagi orang masbuk, dan setelah imam salam dia bangkit untuk menyempurnakan rakaat ketiga. Maka hana baca surah, dia salat dengan cara sir. Adapun ulama Malikiyah, mereka berpendapat orang yang luput salatnya 1 rakaat ataupun 2 rakaat dengan imam, dia mengqadha'nya. Yang maghrib benar tayo datang rakaat kedua, ya, rakaat ketiga, kemudian imam salam tayo tabedah itu untuk rakaat pertama. Maka kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah pendek, dan itu seluruhnya dilakukan dengan jahar. Maka kita mungkin berhijrah ataupun bersafar ke negara-negara yang berpendapat dengan mazhab Maliki, yang biasa li sembahyang maghrib imam gesalum mandu murung baca surah Al-Fatihah kedro mandu rayuk su. Hana yang keun ummah mengganggu ulung hana. Memang mazhab Maliki dia mengqadha. Rakaat pertama surat salat jahriyah itu disunnahkan dengan jahriyah walaupun sendiri. Dan dah sembahyang maghrib musafir di rumah tidak berjamaah, salat maghrib itu dengan jahar. Ya, salat subuh yang kita tidak sempat berjamaah, salat di rumah itu dengan jahar. Ya, setelah setiap salat jahriyah, baik dia sendiri ataupun dengan imam, maka dilaksanakan dengan jahar. Adapun salat sirriyah
ya, baik dia sendiri ataupun dengan imam, dia melaksanakannya secara sirriyah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makna bersegera itu adalah menjaga di antara satu waktu salat dengan waktu salat lainnya, dan mempersegera untuk hadir ke masjid sebelum azan dikumandangkan ataupun sebelum iqamah ditegakkan. Ya, apabila dia terlambat, maka dia tetap dalam keadaan sakinah, tenang. Ya, kemudian di sini kita ingatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang paling banyak sekali mungkin kita lakukan, ba'd tatamang dalam masjid imam kagak rukuk. Tanya hana temetup pintu masjid bruk dah belum pap rukuk dengan imam. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tetap dalam keadaan sakinah, tatamang dalam saf, tada nilai tenang, tumakninah. Tumakninah itu dimaknakan oleh para ulama kita adalah al-waqfu sa'ah, itu berhenti sejenak. Yang kekan tumakninah. Gelam tidang langkah akiwi, gelam tidang kata beut jarau takbir tayo. Ya, bam gitu rukuk, imam kagak rukuk sabar. Ya de takut payah ulang rakaat. Haram demi cepat baca salat, jatah habis salat 5 minit, jid 2 minit. Ya, karena payah bunuh hana tadi merukuk bersama imam, kita harus mengulang rakaat, maka kita bersegera masuk. Ini dilarang. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih itu Abu Bakrah, ya, ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah rukuk, maka beliau pun rukuk. Langsung rukuk, ya. Ya, kemudian beliau bergerak 1 langkah ataupun 2 langkah masuk ke dalam saf. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakrah, zadakallah hirsan fala ta'un. Wahai Abu Bakrah, ya Allah menambah kesungguhanmu. Ya, betul-betul sungguh don. Allah ditambah kesungguhanmu untuk menjaga salat. Tetapi jangan kamu ulangi, Rasulullah mengatakan. Ya, be ulang li rukuk di luar saf. Ya, tapi tunggu masuk ke dalam saf, berdiri dengan tumakninah, kemudian baru melakukan takbiratul ihram. Ya, karena tanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nya umum, ya, keumuman tanya tak anggap niatnya di rumah kajid bunuh. Makanya hana gabuk le tanya imam kita mai rukuk, tanya gabuk dah rukuk. Ya, kalau orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, niat itu harus muqarranah bil fi'li. Itu waktu kagedang hinan baru gemulai niat, menghadirkan niat di dalam hatinya. Ya, karena adanya bunuh, ya, tidak menganggap niat itu harus muqarranah bil fi'li, harus beriringan dengan perbuatan. Yang irumuh bunuh tanya tatubit dari rumah nit taya salat, maka tak beralung kalau long nit bunuh irumuh. Yang menantruk masjid gelam siblah haki baru ditamang baksaf, jaro ka megrak untuk takbiratul ihram. Nah, ini harus berhati-hati. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan karahah, ya, dimakruhkan orang yang bertakbir sebelum dia berdiri tegak di dalam saf. Sebagian mazhab bahkan mengatakan itu tidak sah salatnya ketika dia belum tumakninah, ya, berdiri ketika melaksanakan takbir. Maka ini harus sangat berhati-hati. Maka ketika kita sampaikan musaraah, ini salah satu bentuk bersegera, salah satu bentuk adab ketika hadir ke masjid, tetapi maknanya adalah tetap hadir dalam sakinah, dalam penuh ketenangan, dan diartikan musaraah itu bersegera ataupun menjaga waktu salat di antara satu waktu dengan waktu lainnya. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab lainnya hadir ke masjid adalah mutaba'atul muazzin wa tardid ma'ahu. Itu mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, bagi tanya
Tanya need ayat salat di Masjid Al-Ikhlas, ya maka yang kita ikuti adalah muazzin di Masjid Al-Ikhlas. Kadang bak daja di hazan masjid lain, ya tanya tetap tak ikuti sabuh masjid. Tah yang kata need kita berhadir ke masjid tersebut, maka azan dari muazzin di masjid tersebut itu yang kita ikuti. Ya, karena kadang bak jalan merempak masjid lain, Masjid Al-Ikhlas dia sudah dengar suara azan, tak ikuti muazzin di Masjid Al-Ikhlas, padahal di su masjid lain hino tengah baca Allahu Akbar, masjid lain tengah baca lain, maka tanya tetap mengikuti yang kita sudah berniat hadir ke tempat tersebut. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna para ulama kita menyebutkan tardid yang mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin, itu baik ketika azan ataupun ketika iqamah. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami bahwasanya iqamah itu sama dengan azan hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanani shalah. Di antara dua azan itu ada salat. Ya, di antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Maka azan itu dinamakan dengan azan, iqamah juga dinamakan dengan azan. Azan itu kita ikuti apa yang diucapkan oleh muazzin, begitu juga ketika iqamah. Ya, mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, setelah azan ada doa yang kita bacakan. Begitu juga setelah iqamah, doa yang sama dengan doa setelah azan. Ya, itu dikritisi oleh para ulama Syafi'iyah, ya, Ibnu Hajar Al-Haythami dan yang lainnya mengatakan tidak diperintahkan membaca salawat setelah iqamah. Ya, setelah iqamah itu sama dibacakan doa sebagaimana doa azan. Ya, walaupun ya, pendapat Imam Ahmad itu mengatakan iqamah itu tidak diikuti. Begitu juga tidak ada azan, tidak ada doa khusus setelah iqamah. Karena mereka menganggap iqamah itu bukan azan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanaini shalah, di antara dua azan itu ada salat, itu karena keumuman Rasulullah gitu. Lagi Rasulullah mengatakan air yang berwarna putih dengan kurma yang berwarna hitam, Rasulullah mengatakan aswaden, dua yang hitam. Dai warna putih, kurma warna hitam, tetapi kekeli Rasulullah aswaden, dua yang hitam. Ya, begitu juga azan dengan iqamah, karena keumuman lafaznya hampir sama, maka Rasulullah mengatakan azan dan iqamah itu satu. Ya, sama-sama azan. Tapi para ulama itu, ulama Syafi'iyah itu berpegang dengan zahir hadis. Rasulullah secara zahir gepegah dua azan, maka iqamah itu juga dinamakan dengan azan, ya diperintahkan apa yang diperintahkan pada azan. Azan giyu ikuti, maka iqamah juga diikuti. Setelah azan diperintahkan doa, maka setelah iqamah juga diperintahkan untuk berdoa. Ya, dengan doa yang sama sebagaimana doa azan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam mengikuti yaitu persis mengikuti sama, kecuali dalam lafaz hayya ala shalah dan hayya alal falah. Itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sama juga dengan iqamah. Adapun yang masyhur yang biasa kita dengar, ya ketika iqamah dikumandangkan dan ketika kalimah qad qamatis shalah, itu orang-orang membacakan aqamahallah wa adamaha. Ya, ini hadisnya dhaif, ya tidak sahih. Maka ketika diucapkan qad qamatis shalah, bagi orang yang mengikuti dia juga membacakan qad qamatis shalah. Ya, tidak membacakan dengan lafaz lainnya kecuali hanya pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Begitu juga pada waktu subuh.
Ya, ketika dibacakan as-salatu khairu minan naum, itu tetap juga dibacakan sebagaimana muazin membacakan. Ya, salatu khairu minan naum itu bagian dari sunnah. Ya, mungkin ini disebutkan di dalam kitab Sunnah Mahjurah. Ya, di antara sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan hari ini itu azan 2 kali di waktu subuh. Nah, ini sudah mahjur, sudah ditinggalkan. Yang paling gawat memang yang meninggalkan orang yang klaim orang sunnah. Yang rata-rata bahwa masjid orang sunnah nyo hana azan 2 ke 3 saja azan subuh. Padahal di dalam sunnah itu azan subuh 2 kali. Dan itu disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab Sunnah Mahjurah. Itu sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan hari ini. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mutabaah al-muazzin, itu mengikuti muazzin. Nah, ini salah satu sunnah yang kedudukannya cukup tinggi, ya, kemudian melanjutkan dengan doa. Tetapi ini sangat disayangkan, kebanyakan dari kita sudah meninggalkannya. Kadang-kadang di dalam masjid, ya, muazzin sedang azan, kita tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Bahwa itu satu kedudukan yang sangat tinggi. Itu setelahnya membacakan doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halat syafaati yaumal qiyamah. Maka wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Ya, gitu kita nanti di hari kiamat seluruhnya sangat membutuhkan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta ikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kita akan mendapati syafaatnya kelak di hari kiamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sunnah hadir ke masjid itulah yusyabbiku al-yadan, yaitu tidak melakukan tasybik dengan kedua tangannya. Ya, tasybik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilarang di dalam salat, juga dilarang bagi orang yang menunggu waktu salat ataupun bagi orang yang hadir melaksanakan salat. Itu tasybik, itu yashubbu ataupun yashukku ba'dhan min yadihi. Itu tasybik adalah memasukkan tangannya. Agaknya. Ya, udah duduk dah dengar ceramah jaro muno, ya, ataupun udah ajak sembahyang jaro muno, ini dilarang tasybik. Ya, tasybik itu tidak dilarang secara mutlak. Ya, yang dilarang tasybik adalah bagi orang yang hadir melaksanakan salat ataupun di dalam salat. Adapun di luar salat itu tasybik dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada para sahabatnya tentang seorang muslim dengan muslim lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka itu seperti ini. Yang digambarkan oleh Rasulullah lagenyo, ya, akrabnya seorang muslim dengan muslim lainnya, jud pegat jaro meno. Tetapi bagi orang yang hadir melaksanakan salat, begitu juga orang yang di dalam salat, itu dilarang melakukan tasybik. Kenapa? Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu fis salat. Maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum orang yang melaksanakan salat. Kagak hitung pahala, menang getubit dari rumah bunuh gini jak sembahyang, dia mendapati pahala salat. Langsung gembira Rasulullah SAW mengatakan dia sudah di dalam salat. Begitu juga orang yang duduk menunggu satu salat dengan salat lainnya. Ya, tayo yang bunuh tak sembahyang maghrib, kemudian tasalum, tak pernah sembahyang isya itu. Ya, dengan masih menjaga wudu dan yang lainnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan pahala salat untuk kita. Dan yang mantang merempok mandum insyaallah pahala salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan.
orang yang duduk di antara satu salat dengan salat lainnya, itu menunggu satu salat dengan salat lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di dalam salat. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasbih. Ya. Luk jaro lagi yo. Ya, wade dadu bek dah pulup jaro lagi yo. Nyo gelarang ya bagi orang yang sedang dalam keadaan menunggu salat. Itu ada hadis khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang dilarang dan disebutkan oleh para ulama kepada kita, ya, kita harus berhati-hati dengannya. Kemudian setelahnya, ya, az-zihab masyian ila shalah, itu pergi ke masjid dengan cara berjalan kaki. Nah, ini ya, kedudukannya sangat berbeda dengan orang yang pergi masjid dengan berkendaraan. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan fadilah berjalan kaki adalah langkah yang pertama itu menghapus dosanya, dan yang kedua mengangkat derajatnya. Mengkiban tanya derajat motor, pukul putar bahan motor dihitung putaran pertama ge hapus dosa, putaran kedua ge angkat derajat ataupun tidak. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, ada di antara sahabat, ya, Huzaifah mengatakan, dan kami tidak mengetahui ada orang yang lebih jauh rumahnya dari beliau. Ya, hana sangonyan yang paling jauh rumah. Maka ditawarkan kepadanya, ya, beli satu dabbah, ya, binatang tunggangan, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam kegelapan malam ataupun di waktu panas. Maka dia mengatakan, tidak, aku tidak akan menggunakan binatang tunggangan sehingga aku mendapati fadilah yang besar dari setiap langkahku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana engkau kembali? Dan dia juga mengatakan, aku kembali juga dengan berjalan kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau mendapatinya ketika engkau pergi dan engkau mendapatinya ketika engkau pulang. Maka fadilah, ya, mendatangi masjid dengan berjalan kaki, ya, ketika dia menghayunkan satu langkah dengan langkah lainnya, itu setiap langkah itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia pulang dari masjid, ya, gejak bunuh merempak, ya, ge angkat derajat, ge hapus dosa, gua merempak ge angkat derajat, ge hapus dosa. Nah, bagaimana dengan orang yang datang dengan berkendaraan? Ya, para ulama kita menyebutkan dia mendapati pahala, tetapi tidak sama dengan pahala orang yang datang dengan berjalan kaki. Ya, nah, kedudukan yang beda di antara orang yang berjalan kaki dengan orang yang berkendaraan. Tapi seluruhnya itu mendapati kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kebaikan itu berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin ditambahkan, kita persilakan insyaallah. Ya. Pernah membaca buku wanita pertandingan bermasak. Ini negarakan bahwa menunda solat yang sudah pada waktunya berdosa. Walaupun dia solat juga, berdosa karena dia menunda. Itu ada kata hadis yang menjelaskan. Ya, baik.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini ayat yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celakalah orang-orang yang salat, itu mereka adalah orang yang lalai di dalam salatnya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, segala puji bagi Allah yang mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Mia gesebut fi nyan mandum dayo kena de mandum dayo lalu wade salat dengan takbir katingat de ke lain. Ya, udah dah baca surah Al-Fatihah, katingat de pulain, katingat de putra yang dua de bunuh ataupun tinggai bunuh, gadah kunci bunuh salat sembahyang, katingat de udah takbir. Ya, maka hana gekeun fi gekeun an. Maknanya adalah itu dia lalai tentang waktu salatnya. Ya. Bukan lalai di dalam salat, tapi tentang waktu salatnya. Itu sebelum masuk salat dia lalai. Itu lalai sebagaimana salatnya orang-orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu mereka lah orang-orang yang apabila mengerjakan salat, mereka mengerjakan salat dalam bermalas-malasan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan yajlisu wa yarkibus syams. Mereka duduk dan memperhatikan matahari. Ya, umma mitanya orangnya sembahyang zuhur puasa kurang 20 misalkan, ataupun puasa kurang 10 geduk kalian lejum mantam puasa asa poh put ya trip dak mantam poh 2 kalian mantam jum baru poh 2 mendana 2 jum tu wate kalian lawan jum poh le. Nah, itu salatnya orang munafik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka bagi mereka. Adapun menunda-nunda ketika memiliki sebab itu tidak mengapa. Iban menunda memiliki sebab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bi hadrati ta'am. Makanan sudah terhidang, ya, terhidang makanan. Ya dah sembahyang. Jid hana sembahyang ile, pajuh makanan ile. Kenapa Rasulullah mengatakan tidak ada salat ketika makanan sudah terhidang? Segala ngejak sembahyang mana salah moyang bagi buka sangi kalau umma ule muluh yo. Nya hana payah jak sembahyang ile, pajuh bu ile. Bahkan menan ke takbir langsung terbayang gu pajuh ule muluh hendak le urang rumah. Gada salat. Maka tidak mengapa ya menunda karena ada sebab tadi. Ada makanan yang sudah dihidang. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata li daf'i khabasin. Tidak ada salat bagi orang yang menahan hadas besar dan hadas kecil. Hana mia sakit dak perut kage kamat jak WC le. Selesaikan hajat baru hadir ke masjid. Itu tidak mengapa menunda-nunda apabila memiliki sebab. Adapun apabila tidak memiliki sebab, cukup keumuman ayat tadi. Allah mengatakan celaka bagi orang yang salat, yaitu bagi mereka orang yang lalai dengan salatnya, yaitu orang-orang yang menunda-nunda salatnya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Terkait menunda tadi, kalau ada sebab dibolehkan. Nah, bagaimana dengan sebab misalnya kita ikut pengajian ini sudah mau masuk Isya, tapi kita karena tanggung materinya kita lanjutkan. Karena saya lihat di beberapa masa itu ada itu, sehingga dia Isyanya nanti jadi 9:30. Ya, baik. Waktu Isya jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu yang paling baik adalah waktu atamah. Ya, jam 9 ataupun jam setengah 10 ataupun jam 10. Itu waktu Isya yang paling afdal. Ya, dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar melaksanakan salat Isya kecuali namusibyan. Itu dalam hadis disebutkan anak-anak sudah tidur. Ya, anak umit zaman kan lagi anak umit jena apa 12 kalau mi. Ya, anak umit zaman po sikurung po tengah sikurung yang kabeh dengat mandum. Hinan baru getubit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Isya.
Makanya Rasulullah mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka salat Isya pada waktu utama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu kembali kepada imam waktu salat. Ya, imam menyegerakan jamaah sudah berkumpul, ya dia melaksanakan salat menyegerakan. Kalau jamaah belum berkumpul, dia boleh menunda salatnya. Dan bagaimana ketika ada pengajian? Nah, di sini dibolehkan. Ya, dia boleh menunda salatnya kalau jamaah kamu kumpul mandum, kemudian disampaikan pada jamaahnya tertunda bacut 5 minit ataupun 10 minit. Itu bergeser ke waktu yang afdal dibanding waktu fadhal. Ya, bergeser ke waktu yang lebih baik dibanding waktu yang baik. Jud, ya, boleh menggeser dikarenakan keperluan. Sama juga dengan azan zuhur. Tak orang yang tanya cuaca 28 ataupun 30 kurang diklaim oleh pemerintah mengerikan dia pelambat azan zuhur bacut, itu bagian dari sunnah. Ya, getunda azan zuhur, sembahyang bahlu piuro bacut sembahyang zuhur. Jud. Karena memang seperti itu waktu azan, ya, apabila di musim panas yang sangat panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dahulu menunda waktu azan zuhur. Ya, setiap ada sebab jid. Ya, asalnya sebab, ya, yang dapat yang benar-benar, tapi kan sebab saya nak tanding bola Barcelona dengan Real Madrid harus sembahyang Isya bawah bacut. Ya, ini nanje. Ya, tetapi apabila sebab itu syar'i, itu dibolehkan. Ya, tidak mengapa. Ya, apalagi misalnya pengajian memang na materi ataupun na jame. Ayo, terus mungkin ustaz dari GO sampaikan materi baru BO ka selesai. Ya, jamaah mantan bertanya-tanya, ngonya hendak teruk le kali uke. Ya, tak tunda baca waktu salat, dan itu dibolehkan. Dan itu kita bergeser ke waktu yang lebih baik. Nah, wallahu a'lam. Ya, mantena 5 minit tu. Ya. Baik. Ya, samping rumah nah masjid, tak peling ke masjid di samping rumah, kemudian kita pergi ke masjid lainnya. Sini para ulama kita menyebutkan yang paling afdal dalam salat jamaah adalah salat bersama orang kampungnya. Yaitu orang yang paling dekat dengannya. Itu masjid yang paling dekat dengan tanya, di situ kita melaksanakan salat. Kecuali memang kita dapati hal-hal yang menjadikan salat itu tidak sah. Imam misalkan hanaruh sama sekali ke baca Al-Fatihah, gedang imam masjid. Itu kita mencari yang lebih afdal darinya. Tapi apabila tidak ada satupun yang menggugurkan kedudukan sahnya salat, maka yang paling afdal adalah salat di samping rumahnya, itu hanggebi lingke masjid di daerahnya, ya. Apalagi ditakuti akan terjadi fitnah-fitnah yang lebih besar. Memang hatim dengan kamu ataupun memang keluar fitnah-fitnah. Ketika salatnya sah, kalau kita lihat pendapat Lajnah Daimah itu bahkan mengkritisi, ya, orang-orang yang meninggalkan masjid kampungnya dan dia pergi ke masjid lainnya. Kecuali memang benar disampaikan masjid misalkan kuburan di dalamnya, itu kita cari masjid yang lebih baik
daripada itu. Tapi memang sah sama-sama ke masjidnya, bacaan imamnya bagus, ya, tidak ada yang dapat menggugurkan salat jamaah, maka kita tetap salat bersama orang yang paling dekat dengan kita, ataupun masjid yang paling dekat dengan kita. Itu untuk menjaga, dalam fikih dinamakan dengan saddu zari'ah. Itu menutup kemungkinan terjadi fitnah yang lebih besar. Baik sampai difitnah macam-macam gitu. Ya, gara-gara hanya ada sembahyang di masjid yang paling dekat dengan kita. Selagi salatnya sah, itu dibolehkan salat. Ya, dan itu yang paling afdal. Ya. Salat cuma 2 hotel Ustaz. Maghrib Isya, subuh ana, zuhur ana, asar ana. Kita berikut saya kerja masjid, masjid yang di hotel. Ya. Yang dinamakan masjid itu salatnya 5 waktu. Ya. Yang tidak dinamakan masjid itu salatnya di musalla. Maka para ulama kita mengatakan salat jamaah itu diperintahkan di masjid, sedangkan salat sunnah itu diperintahkan di musalla. Maka masjid sebagaimana disampaikan tadi, hukum masjid ataupun menasah ataupun lainnya yang dilaksanakan salat hanya pada waktu-waktu tertentu, itu hukumnya musalla. Hukum musalla di situ ditegakkan salat sunnah, bukan salat wajib. Salat wajib itu dilaksanakan di masjid. Masjid adalah yang dilaksanakan salat 5 waktu di tempat tersebut. Dan masjid. Ya, salat jamaah itu wajibnya di mana? Di masjid. Maka hanjit lah sembahyang jamaah di rumah bagi orang agam. Ya, hanjit sembahyang jamaah di rumah. Bahkan hukum musalla. Ya, yang giyu sembahyang jamaah itu di masjid. Itu dia hadir ke masjid, dan hukum masjid itu dilihat salah satunya adalah dilaksanakan salat 5 waktu di tempat tersebut. Ya, maksudnya sampai rumah daya menasah, dia sembahyang 5 waktu. Baik tak pelingke menasahnya. Ya, kita salat bersama mereka, dan itu yang paling afdal. Nah, wallahu a'lam. Tapi menyang sembahyang 2 waktu yang hukum musalla. Ya, musalla hana ge sembahyang jamaah. Dawa dari hino, dah sembahyang sunnahnya lebih bagus di musalla. Ya, ataupun di rumah, ya, tempat khusus yang kita jadikan sebagai musalla. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.